Ningan kamera. Oh, kade ya? Iya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Ngobrol. Hari ini sangat istimewa sekali. Kita sekarang ada di Bumi Kahyangan bersama dengan salah satu tokoh pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Sumedang. Luar biasa. Pak Kiai, kumaha damang? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak Kiai teh tepang manginan. Ya, saya sendiri lah merasa bangga lah dengan bertepang dengan para pemuda Muhammadiyah, baik pemuda Muhammadiyah maupun Kokam di tempat ini. Siap, Pak Kiai. Pak Kiai kan kata Usman nembean tepang sareng Pak Kiai. Punten panginten Pak Kiai jantan orang Guar sejarah perjuangan di Pak Kiai. Ya, boleh. Pak Kiai ngawitan di Muhammadiyah tahun sabaraha Pak Kiai? Kalau di Muhammadiyah, baiklah kalau begitu saya akan cerita riwayat hidup saya dari permulaan. Saya nama Nasruddin Toha, lahir di Kampung Cikarang, Kecamatan Sindang Barang dulu yang sekarang dipecah menjadi Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Kemudian ketika kelas 4 di SD setempat, di SR dulu, SR setempat. Zaman SR Pak? Zaman SR. Ya. Di situ orang tua kelihatannya ya sangat mengharapkan ya untuk saya itu mesantren. Akhirnya saya dicabut ya dari SD, yaitu harus mesantren yaitu di Ganasoli, dan pada waktu itu saya SD-nya pindah ke Ganasoli, bukan SD, ke SR PUI. Jadi saya termasuk mendapat binaan tentang keorganisasian itu di PUI, Persatuan Umat Islam, yang pada waktu itu pengurus besarnya di Majalengka, yaitu saya di sana mesantren ya selama sekitar 5 tahun. Kemudian setelah itu saya pindah ya dari Ganasoli, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, saya pindah ke Pondok Pesantren Gunung Puyuh, Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Itu. Di situ saya itu mesantren juga. Guru saya Kiai Haji Abdul Qohar, Kiai Haji Dadun Abdul Qohar, Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Badri Sanusi. Karena Kiai Haji Sanusi pada waktu itu tidak kejamanan untuk saya. Beliau adalah meninggal. Nah, saya di sana. Nah, disitulah saya itu ada instruksi dari PGA Negeri Bogor, di mana Kiai Haji Maksum, yang beliau itu diperbantukan mengajar tafsir di PGA Negeri Bogor. Lalu disuruh ujian. Saya ujian itu karena dimohonkan oleh Pak Kiai Maksum. Nah, saya mendapat ijazah PGA itu dari situ. Dan saya bukan alma mater atau bukan abituren PGA, hanya saya mendapat ijazah ujian saja. Jadi ya katakan ya PGA itu namanya ujian ekstranei. Nah, itu disitulah saya mulai punya ijazah negeri. Ya, setelah itu ya saya itu ke Bogor ya, ke Bogor. Pakai punten rada dikahanapkeun mikna. Iya. Di Nukrah. Iya. Mohon maaf teman-teman. Nah, saya pikir. Nah, itu ya. Saya di sana ya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah PUI Sadeng, Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, di Kiai Haji Muhtar. Ya, saya pengabdian di sana. Nah, lalu saya disitulah mulai masuk ya menjadi pegawai negeri, yaitu ikut ujian guru agama yang dulu dikatakan UGA. Ya, saya masuk ujian, lulus lagi. Ya itu. Jadi saya jadi pegawai negeri pada waktu itu. Nah, dengan kelulusan itu saya pindah ke Bogor, kuliah pertama ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan tinggal yaitu di Lolongok di Komplek Arab, yaitu Lolongok Tengah pada waktu itu Komplek Arab namanya. Maka sedikit-sedikitnya saya itu selama 3 tahun di Komplek Arab itu ya tidak ketinggalan saya juga berbicara bahasa Arab. Bahasa Arab Yaumiyah saya bisa mampu.
ketika ibadah haji dan umroh saya bisa melayani atau jawaban daripada pembicaraan apa Lughatul Arabiyahnya, yaitu bisa saya itu. Itulah hikmahnya. Ya, saya itu pindah menjadi guru SD, tanyakan Empang, dan saya kuliah sore harinya ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, karena pada waktu itu Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu mengambil namanya Fakultas Hukum Islam, mau dipersamakan ke Unpad tidak bisa, tidak sesuai dengan mata kuliahnya, ke IAIN Syarif Hidayatullah juga tidak bisa. Akhirnya terlantar. Terlantar. Saya pindah kuliah itu ke IAIN, ya, ke IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya. IAIN Sunan Gunung Jati Bandung itu pun saya korban. Saya sebetulnya sudah sarjana muda, sudah 4 tahun di situ di Ibnu Khaldun. Tapi saya kembali lagi, yaitu ke tingkat 3 IAIN itu. Turun lagi. Enggak, yang penting saya kuliah karena saya belum mengalami seperti itu, karena hidup saya itu adalah pendidikan pertama itu ngadapang, yaitu pesantren, baca kitab kuning, hanya itu saja. Saya biarlah, saya tujuannya bukan apa-apa, tapi saya ingin merasakan di sekolah itu bagaimana. Maka di situ saya nih masuk ke tingkat 3 Fakultas Syariah. Syariah. Ya, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bertemu dengan kawan-kawan saya, masih ingat sekarang, di antaranya kawan saya ada yang pernah menjadi wakil gubernur. Saudara Lukmanul Hakim itu kawan sekelas saya itu. Ya, itu. Ya, yang lain-lainnya itu jadi hakim, malah sekarang yang jadi dosen di IAIN saya hafal. Pertama Sakur Hudori, entah sudah pensiun atau belum, nggak tahu lah. Najmuddin Muhtar, Ade Johana orang Subang, itu adalah kawan-kawan sekelas saya itu dulu ya itu. Dan gitu ya, Dek. Jadi itulah, ya akhirnya saya setelah itu ya ujian hakim, ya saya itu ya menjadi hakim, yaitu pada waktu itu. Pertama di Garut, yang kedua langsung Sumedang, dan langsung saya pensiun dari Sumedang. Kenapa? Karena ketika saya jadi hakim itu merintis pondok pesantren di Jatiroke. Sebab kenapa? Saya ketika kuliah kerja nyata itu terseleo itu di Jatiroke. Saya menikah dengan seorang wanita di Jatiroke, Kecamatan Cekeru dulu, sekarang Jatinangor, ya Kabupaten Sumedang. Akhirnya saya itu merintis pondok pesantren di situ. Maka ketika saya jadi hakim, ditawari ya untuk jadi ketua juga ke Karawang, ketika itu ketuanya Pak Soleh Rusin. Tapi saya bukan tidak mau, tapi ini gimana? Jadi pimpinan kan harus anak dan istri dibawa ke sana. Nah, dasar disediakan rumah dinas. Tapi ini pesantrennya akan bangkrut. Ya sudah, saya memilih pesantren harus hidup. Biar saya sampai pensiun jadi hakim aja di situ. Bertahan di Jatiroke itu. Saya bukan jadi pimpinan, itu udah pindah. Jadi nanti pesantren ini akan bubar. Hanya biarlah saya tidak memerlukan, saya hanya kulit saja sama pemerintah, jual jasa lah begitu. Nah itulah, dari situlah saya itu. Nah, adapun saya termasuk misalnya karena anggota Muhammadiyah, ketika dulu waktu di Bogor, saya dimutasikan dulu sebelum ke IAIN Sunan Gunung Jati Bandung itu, saya mengajar di SMP Muhammadiyah Gang Raden Saleh, Kota Bogor. Itu yang pada waktu itu kepala SMP Muhammadiyahnya Pak Abdul Wahid. Nah itu pada waktu itu. Nah itu pun ya ceritanya ya saya itu panjang. Biar nanti aja. Ini secara singkat ya. Ya kenapa saya jadi anggota Muhammadiyah? Saya kalah oleh Ustadz Atma almarhum dalam berhujah. Karena saya itu ambisi orangnya. Ketika muda, kalau enggak sih udah tua nih, tidak ambisi saya. Ya itu dalam masalah usoli. Ya itu masalah saya mengajar usoli di SMP Muhammadiyah. Tapi Pak Wahid melaporkan kepada Ketua Majelis Tarjih Pak Ustadz Atma. Akhirnya kalah saya itu oleh Ustadz Atma. Kalah dalam arti tidak bisa bicara apa-apa. Yang dipakai hujah itu adalah i'anah dan sapina ketika itu. Lalu Ustadz Atma mengambil ya kitab Imam Syafi'i yang memang al-um. Saya tidak tahu, belum pernah ngaji itu. Akhirnya saya angkat tangan. Tapi orang Muhammadiyah baik, kemana-mana saja Ustadz Atma saya bawa dia itu. Ya dia pengajiannya banyak kan di Bogor tuh, ke Depok, ke Cibinong, ke Cimanggis kayak itu, kemudian ke Sawangan, dibawa-bawa terus. Ya itulah pengalaman saya sehingga saya menjadi anggota Muhammadiyah ketika mengajar ya di SMP Muhammadiyah Gang Raden Saleh, Jalan Bondongan, Kota Bogor. Pindah sekarang ke IAIN Sunan Gunung Jati, itu sudah saya menjadi anggota Muhammadiyah.
Nah itu. Jadi pada waktu itulah pesantren jalan, maka pesantren saya itu di sana itu ya sesuai apa menurut ajaran Al-Quran dan Sunnah, tetapi kitabnya kitab gunul. Jadi siapa yang akan pesantren ya ke pondok pesantren Darul Fatwa itu harus siap nanti digembleng untuk membaca kitab kuning atau kitab gunul. Nah gitu. Harus penasaran para pemuda gitu. Jangan Muhammadiyah hanya tarjamah aja yang dibaca. Gitu. Nah gitu. Kalau ingin jadi imam, jadi khotib, datang ke pesantren Darul Fatwa ya di Jatiroke. Imam jadi khotib, datang ke sana. Itu. Jadi mubalik, insya Allah nanti akan saya latih cara mubalik itu. Sebab apa? Saya sudah punya pengalaman dulu ketika di Bogor. Adalah saya itu punya pengalaman ilmu dari Pak Hasyim Adnan, Kiai Haji Hasyim Adnan itu dari Kebayoran dulu. Dia suka tabligh tersohor, mubalik tersohor pada waktu itu adalah Hasyim Adnan dan Sukron Makmun. Sukron Makmun itu saya sadap itu ilmunya bagaimana cara gerak bertabligh itu. Itu saya mendapat ilmu dari itu. Atau sekarang ingin jadi kori A. Saya dulu pernah karena sekolah itu dulu pada setiap hari setiap bulan Ramadan. Saya pernah itu monok bulanan itu setiap bulan Ramadan di pondok pesantren Kiai Haji Tubagus Makmun, Serang Lontar. Itu ya, Serang Lontar, Banten. Siapa yang akan misalnya berminat untuk belajar qori dari mulai misalnya Bayati Koror, Bayati Nawa, terus Bayati Husaini, Bayati Jawab dan Mujawab, datanglah ke pondok pesantren Darul Fatwa. Ya, asal kuat mental, jangan punungan. Dan itu akhirnya saya lebih mantap lagi mendapat kemuhammadiyahan itu adalah ketika saya bertugas di Garut. Di mana di Garut itu saya bergaul terutama dengan Kiai Haji Muhammad Miskun, pimpinan pondok pesantren Darul Arkom Garut. Itu saya boleh katakan ada dekat sekali. Kemudian Pak Mualim Mahbub, Pak Uje, kemudian Pak Komarudin Tasdik, ya Pak Sarip Hidayat pada waktu itu jadi ketua Majelis Tabligh ya Muhammadiyah Kabupaten Garut itu. Saya termasuk korep mubalik Muhammadiyah selama 5 tahun saya di Garut itu tetap aktivitas itu di Muhammadiyah, yaitu masuk korep mubalik Muhammadiyah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut. Ya, ketua majelis tablighnya itu Pak Sarip Usman. Keliling sampai Cipamengpek. Maka kalau pemuda Cipamengpek, Cikelet, saya dulu ke sana. Cisompet, Cikelet, Depok, Cipamengpek, tuh Cijambe, itu batas antar Cianjur dan Kabupaten. Sampai di sana saya tabligh. Kemudian sebelah timurnya Malangbong, tuh Malangbong, Galmasi, Ciaro, ya itu tempat-tempat saya dakwah dulu. Itu saya di sana. Jadi disitulah saya mantapnya ilmu kemuhammadiyahan karena saya bergaul pertama dengan Kiai Haji Muhammad Basum, kemudian almarhum itu yaitu Kiai Haji Hambali Ahmad dari Bandung, dari kota Bandung, dan Kiai Haji Iping Zainal Abidin. Itu guru-guru saya ketika saya ada di sana karena beliau ini selalu ada pengarahan di pesantren Darul Alkom itu dulu itu. Maka apapun saya tadinya ini orang PUI dengan NU kan 11-12. Ya. Nah itu tetap akidah saya bukan saya karena keluaran sekolah. Ya ini sekolah Muhammadiyah. Tidak, saya alumni pesantren, dapat ijazah juga dapat ujian, saya bukan dapat sekolah. Yuhan jadi pegawai negeri oke. Nah itu ya. Maka saya sekarang ya mengakhiri ya kerja saya pengabdian kepada pemerintah, tetap saya tidak akan meninggalkan pesantren. Riwayat hidup saya itu. Makanya para pemuda ya insya Allah saya tawari ya ingin jadi mubalik, ingin jadi imam khotib, jangan sampai Muhammadiyah itu miskin dengan imam khotib dan sebagai penceramah ya saya akan latih nanti di Darul Fatwa. Hati-hati saya melatih ya, nggak enak rasanya. Apakah kalau dipelototan oleh itu ini pelotan pundung itu ayah ya? Jadi pelotan pundung ayah? Ada, itu memang ada gitu. Tapi pemuda Muhammadiyah saya yakin punya kekebalan dalam masalah mental. Jadi harus kuat karena namanya mendidik, kalau mendidik harus begitu.
Kenapa saya begitu? Dulu ketika saya tugas di Pengadilan Agama Sumedang, saya melalui Samboja. Ada orang yang sedang melatih kuda rengong. Wah, itu dipukul kakinya. Begitu kan kuda tek itu tah. Nah, saya berhenti di situ. Mobil saya mobil hardtop, kan saya belum pernah punya mobil seperti adik-adik sekarang itu. Ya, pemuda saja sudah punya mobil mewah. Saya masih sejak dulu itu mobil butut hardtop itu. Mobil saya hardtop. Nah, lalu setelah itu dipanggil tuh si yang menggebukin kuda. Hei, sini dulu. Anda jangan terlalu kejam ya. Ini kan makhluk Allah. Kuda itu sama, hanya tidak bisa ngomong. Kenapa situ main kejaman begitu? Kakinya kalau ditampar-tampar pakai alat pukul. Mereka tuh sakit. Gimana ini? Nah, sempat saya ngomong gitu, Dek. Sempat gitu ya sama itu. Untung kata dia tuh si yang melatih kuda itu bukan pemarah. Bahkan dia ketawa. Maaf saja, Pak. Saya bukan kejam, katanya tuh. Saya sedang melatih kuda. Hah? Oh? Melatih kuda? Kok latih digebukin? Akan untuk kuda rengong ini katanya. Jadi kalau melatih itu, nah lihat oleh Bapak ya saya. Nah kan ke sana gitu. Nah nanti kan gitu, joget diri kan. Joget sendiri nantinya. Nah terus langsung begitu. Maaf saja kita. Dek, maaf saja saya nih ya. Disangka itu situ kejam sama hewan ya gitu. Itu kan makhluk Allah. Tapi maaf ya, enggak apa aja itu. Ini berapa nih latihannya? Ini paling cepat 2 bulan sampai 3 bulan, Pak, ini bisa. Nanti dicoba lagi ya, pakai benderamnya. Nanti bagaimana jogetnya dan sebagainya. Nah, itulah ya. Jadi saya lihat itu. Jadi kuda juga supaya bisa joget harus dilatih. Saya juga melatih santri nih harus kayak seperti itu. Ternyata ya saya berhasil, banyak yang berhasil itu. Kalau lemah, Dek, sudahlah. Nanti kita tuh ya muridnya juga ngomong, gurunya juga lemah. Itulah ya, saya alhamdulillah bisa memisahkan ya, tidak sampai hati saya itu. Hanya ketika saya melatih. Ya, maka tadi sama Riki ya, yang Riki itu sama Pak Dodi, itulah ya caranya supaya mentalnya tek. Kenapa diadakan pertemuan di sini? Tidak ngomong sama saya dan sebagainya. Di situ masih luas. Nah, gimana nanti dia siapnya? Apa punung? Apa benci sama saya? Nggak tahu. Itu jadi maaf saja ya, itu hanya memang pembicaranya begitu. Karena saya itu membiasakan diri ya melatih anak sati begitu caranya. Itulah barangkali. Siap. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, pada dilatih heula di dieu berengantosan di kafe di handap bener Pak Kiai. Di dieu we lah. Tong itu kafe. Tong di dieu lah dieu tong. Bias jangan usah eta nari dieu we lah. Siap. Teman-teman terima kasih karena kita sekarang mau gladi. Jadi nanti kita season selanjutnya spesial sama Pak Kiai. Hatur nuhun Pak Kiai. Teman-teman terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.